Astaghfirullah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas apa yang ditulis oleh pengarang di dalam kitab ini, sedikit kita akan memahami tentang beberapa hukum haid ini dengan ibadah. Pertama, salat. Salat adalah kewajiban yang wajib kita lakukan dalam sehari semalam 5 waktu. Dan bagi wanita yang sedang haid, maka diharamkan untuk melaksanakan salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tidak sah. Sekali lagi, tidak sah wanita haid melakukan salat, baik salat wajib yang 5 waktu atau semua salat-salat sunnah, baik yang dilakukan di siang ataupun di malam hari. Karena berdasarkan nas, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kami di masa Rasul biasa mengeluarkan darah haid, tetapi apabila datang waktu salat maka kami meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan salat Id, di mana Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan semua wanita ikut menghadiri salat Id di tanah lapang. Maka perintah Nabi SAW tentang keluarnya wanita di salat Id itu bukan untuk salat. Sekali lagi, hadirnya mereka bukan untuk melaksanakan salat, tetapi hadirnya mereka ke tanah lapang untuk ikut meramaikan salat Id itu maksudnya untuk mendengarkan khutbah salat Id saja. Dan mereka harus menjauh dari tempat salat. Jadi jangan mengganggu wanita-wanita yang suci yang salat. Maka wanita-wanita haid sebaiknya menghindar, duduk di belakang. Berikan kesempatan mereka untuk salat, karena wanita-wanita haid dilarang salat. Bahkan hukumnya haram, tidak boleh melaksanakan salat. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, puasa. Wanita haid tidak boleh berpuasa. Bahkan kalau seandainya berpuasa, baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah, maka tetap tidak sah puasanya. Karena ada hadis yang ma'ruf ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang bermimpi di malam hari, seperti bermimpinya seorang laki-laki di malam hari. Maksudnya mimpi basah. Apakah kemudian saya harus mandi, kata wanita ini? Kata Rasul, ya, idza hiya ra'atil ma, kalau dia melihat ada sperma yang keluar. Kemudian dalam riwayat yang lain tentang wanita haid, kemudian apakah dia harus berpuasa? Maka Nabi SAW melarang, tidak boleh wanita haid itu berpuasa. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik, kami dulu di zaman Rasul pernah mengeluarkan darah haid. Fa nu'maru bi qada'is shaumi, maka kami diperintah untuk mengqadha puasa. Kenapa mengqadha puasa? Karena ketika dia sedang berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar darah haid, secara otomatis batal puasanya, Bu. Maka sebagai ganti qadhanya dilakukan setelah Ramadan, menunjukkan bahwa darah haid ini bisa membatalkan puasa.
Bahkan orang yang berpuasa dan dia sedang haid, maka haram hukumnya, tidak sah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tawaf di Baitullah Al-Haram. Kalau seandainya ibu umrah, qadarullah kemudian haid pula keluar, secara otomatis berarti dia tidak boleh tawaf, karena tawaf itu sama dengan salat. Sebagaimana orang yang salat tidak boleh mengeluarkan darah haid, maka tawaf pun sama, tidak boleh mengeluarkan darah haid. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah pernah haid saat hendak tawaf. Maka Rasul mengatakan, if alima yaf'alul hajj ghaira alla tatawafi bil baiti ay hatta tatahari. Jadi Aisyah ketika haji dia menangis karena dia sedang haid, karena kan tidak bisa tawaf. Maka Rasul mengatakan, lakukan apa yang dilakukan semua orang yang sedang haji, kecuali jangan melakukan tawaf. Jadi yang lain bisa dilakukan selain tawaf ketika haji walaupun dia sedang haid, tapi khusus tawaf, kata Nabi SAW, tidak boleh dilakukan. Kalau sa'i ya nggak apa-apa, kalau sa'i atau wukuf di Arafah, atau mabit di Muzdalifah dan di Mina, atau melempar jumrah atau yang lainnya lah dari manasik-manasik haji boleh. Tapi khusus tawaf tidak boleh. Dia menunggu bersih baru boleh tawaf. Kemudian yang nomor 4, tentang sukutu tawafil wada'. Jadi kalau hendak pulang bagi yang haji atau umrah, tiba-tiba kemudian haid, kan disunahkan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan, karena sudah mau pulang dari Mekah, mau menuju tanah air. Di situ ada sunnah tawaf wada namanya. Maka bagi yang haid, baik ketika haji atau umrah, tidak disyariatkan tawaf wada. Kemudian juga yang kelima, al-muqthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh seorang wanita yang haid berdiam lama di masjid. Dan itu berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia mendengar Nabi SAW bersabda ketika berbicara salat Id. Berbicara salat Id di mana seluruh wanita keluar ke lapangan, tetapi kata Rasul, wa ya'tazil al-haid al-musalla, hendaklah orang-orang yang sedang haid menghindari tempat salat. Jadi kalau seandainya qadarullah ibu salat Id di masjid, maka orang-orang yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid, cukup ya nunggu di teras saja, duduk-duduk di teras. Karena oleh sebagian ulama haram hukumnya wanita haid lama-lama tinggal di masjid. Ini menurut sebagian ulama. Kemudian juga yang keenam, al-jima, melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh seorang wanita yang sedang haid melakukan hubungan suami istri. Nabi mengatakan, isna'u kulla syai'in illa an-nikaha. Silakan lakukan segala sesuatu dengan suamimu ketika bercumbu, boleh memeluk, mencium dan yang lainnya, kecuali nikah. Maksudnya nikah di sini kecuali melakukan hubungan suami istri, maksudnya jima, ya. Kemudian yang nomor 7, tolak. Kemudian nomor 7, melakukan tolak. Jadi seorang laki-laki yang hendak menceraikan istrinya tidak boleh menceraikan istri dalam posisi dia sedang haid. Makanya ulama menganggapnya sebagai tolak bid'ah. Jadi talak yang dilakukan seorang suami kepada istri sementara istri sedang haid, maka talaknya disebut talak bid'ah. Talak bid'ah. Tetapi para ulama berselisih pendapat apakah sah dan tidaknya
seseorang laki-laki yang menceraikan istrinya ketika haid. Kalau berdosanya jelas, ya berdosa seorang suami menceraikan istri sedang haid. Tapi apakah jatuh talaknya atau tidak, ini menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tetap jatuh, ada yang mengatakan tidak jatuh. Karena ada hadis dari Abdullah ibn Umar ketika menceraikan istrinya, tiba-tiba kemudian istrinya haid. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah ibn Umar untuk rujuk kembali setelah suci baru diceraikan. Sehingga dari sini ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan tidak jatuh talaknya. Kemudian juga yang kedelapan, di mana haid juga menjadikan iddah bagi wanita yang ditalak. Haid juga menjadikan masa iddah wanita yang ditalak. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya, maka seorang wanita ini tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain sampai habis masa iddahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, di mana wanita-wanita yang diceraikan itu mereka harus menunggu masa iddahnya itu 3 quru. Ada yang mengatakan quru di sini haid, ada yang mengatakan suci dari haid. Berarti kalau dikatakan haid semata-mata setelah haid ketiga kali, pamannya hari pertama dia haid, berarti sudah boleh dia menikah. Tapi bagi yang mengatakan suci dari haid, berarti nunggu dulu sampai betul-betul bersih haid yang ketiga baru dia boleh menikah lagi. Jadi ini diantara 8 hukum haid, ya. Termasuk juga yang ke-9 adalah bara'atul rahim. Bara'atul rahim. Bara'atul rahim itu artinya menunjukkan bahwa seorang wanita haid itu tidak mengandung bayi. Tidak mengandung bayi. Itu disebut bara'ah namanya. Jadi kalau seandainya seseorang suami kemudian menggauli istrinya, lah untuk menunjukkan apakah istrinya ini hamil atau tidak, maka tunggu sampai haid. Makanya dilarang menceraikan seorang wanita yang malamnya digauli kemudian paginya diceraikan, tidak boleh. Dan itu termasuk talak bid'ah juga, karena dikhawatirkan kemudian jadi gitu ya. Maka tunggu sampai apakah dia mengeluarkan darah haid atau tidak. Kalau memang dia tidak mengeluarkan darah haid, berarti jadilah tu janinnya, berarti masa iddahnya nanti sampai dia melahirkan. Tapi kalau keluar darah haid menunjukkan bahwa dia tidak memiliki anak dalam rahimnya, berarti masa iddahnya kembali kepada wanita haid, antara 3 kali haid atau 3 kali sucian dari haid. Nah, ini juga bagian daripada hukum yang berkenaan dengan wanita haid. Kemudian yang nomor 10, wujubul ghusli. Jadi wanita-wanita yang selesai haidnya, sudah bersih haidnya, maka diwajibkan dia mandi. Wajib hukumnya mandi. Karena Rasul mengatakan, fa idza aqbalat al-haidhah fada'is salata fa idza adbarat faghtasili wa shalli. Kalau datang masa haidmu jangan salat, kata Rasul. Tapi apabila selesai masa haidmu, mandilah kemudian salat. Karena wanita haid yang suci dari haid, dia dianggap memiliki hadas besar, sehingga harus dibersihkan dengan cara mandi junub. Ya, jadi dia mandi seperti mandi junub. Cuman bedanya kalau mandi junub boleh tidak diuraikan rambutnya. Jadi kalau ibu mandi junub enggak masalah, ikatan rambut tidak harus diurai. Tetapi kalau mandi haid tidak boleh, harus diurai rambutnya, harus bersih, ya, karena haid itu kan mandi sebulan sekali. Tapi kalau junub ini tergantung hubungan suami istri, bisa saja dalam sehari 2-3 kali, sehingga akan memberatkan. Sebagai rukhsahnya maka tidak mengapa, kepangannya tidak harus
diurai gitu ya. Tapi kalau mandi haid sebagian ulama mengatakan harus diurai. Intinya bahwa di sini ada 10 hukum yang berkenaan dengan haid. Secara singkat, pertama, salat haram hukumnya wanita haid salat, baik wajib atau sunnah. Yang kedua, puasa haram hukumnya seorang wanita haid berpuasa, baik puasa wajib ataupun sunnah. Kemudian yang ketiga, tawaf haram hukumnya wanita haid melakukan tawaf, baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Kemudian keempat, gugur tawaf wadah. Kemudian yang kelima, tidak boleh lama-lama tinggal dalam masjid. Kemudian yang keenam, melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang nomor 7, berkenaan dengan masalah talak. Seorang laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi haid dan hukumnya haram. Cuman berselisih pendapat tentang sah dan tidaknya atau jatuh dan tidaknya talaknya. Kemudian yang ke-8, bahwa haid ini juga berkenaan dengan iddahnya wanita yang ditalak. Kemudian yang ke-9 tentang bara'atul rahim, memastikan apakah dia punya anak dalam rahimnya atau janin ataupun tidak. Dan yang terakhir bicara tentang wajibnya mandi bagi orang yang terkena haid. Ya, itu 10 hukum yang berkenaan dengan masalah ibadah. Baik, kita akan masuk pada pembahasan. Perhatikan bukunya. Materi pertama kita bicara tentang definisi haid dan nifas. Kata pengarang, haid adalah darah yang keluar, darah yang dikeluarkan rahim saat seorang wanita mencapai usia balik, di mana biasanya darah itu akan keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Paling sedikit masa keluar darah haid adalah sehari semalam, dan paling lama adalah 15 hari, serta kebanyakannya adalah 6 sampai 7 hari. Sedangkan masa suci paling sedikit adalah 13 sampai 15 hari, dan paling lama tidaklah terbatas, serta kebanyakannya adalah 23 sampai 24 hari. Lah, dalam masa haid wanita dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, wanita pemula, yang kedua wanita yang sudah terbiasa, dan yang ketiga wanita yang istihadhah, di mana pada masing-masing diberlakukan ketentuan hukum tersendiri. Baik, sampai di sini. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari definisi ini maka kita memahami bahwa darah haid itu adalah darah kebiasaan yang keluar dari seorang wanita dari rahimnya. Jadi itu darah kebiasaan saja. Maksud darah kebiasaan itu bukan disebabkan karena sakit, bukan disebabkan karena luka, bukan disebabkan karena jatuh, bukan disebabkan karena kelahiran. Pokoknya darah yang tidak ada sebab-sebab itu. Makanya disebut darah tabiat namanya ya. Ya, darah biasa keluar. Bukan disebabkan karena sakit, luka, jatuh ataupun kelahiran. Ya. Dan semua wanita pasti akan mengeluarkan darah haid. Semua wanita itu akan mengeluarkan darah haid, dan itu normal. Dan itu normal, dan itu sudah menjadi sebuah fitrah wanita. Sebuah menjadi fitrah wanita. Memang ada riwayat tentang sejarah haid itu, tetapi sekali lagi riwayat ini ya riwayat tidak jelas dari kisah-kisah Bani Israel. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam dan juga Hawa itu memakan buah larangan, dan Allah katakan wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekat-dekat pohon ini. Tapi akhirnya dengan bisikan setan keduanya mendekati pohon itu, kemudian tertarik dan hendak memakannya.
Lah Adam ketika baru di tenggorokan dia ingat bahwa itu larangan, sehingga ketika hendak melepehkan tidak bisa, terganjalah buah itu di tenggorokannya. Makanya akhirnya setiap laki-laki, Bu, biasanya di lehernya itu ada apa namanya, benjolan kan itu, Bu ya. Apa istilahnya itu? Jakum ya. Jadi laki-laki seperti, tapi perempuan kan nggak ada. Kenapa? Karena Hawa nggak keselak, Bu. Yang keselak itu Adam. Ya. Jadi Hawa ini berhasil menelan sampai ke perut. Jangan bayangkan. Makanya dihukumlah Hawa setiap bulannya mengeluarkan darah haid. Itu katanya, ceritanya gitu. Tapi kan cerita ini cerita Israiliyat, ya, tidak perlu dibenarkan kan, Bu ya, dan tidak perlu juga didustakan, ya, pelezat cerita lah kan itu. Tapi yang jelas bahwa setiap wanita itu secara fitrah pasti dia mengeluarkan darah haid setiap bulannya. Setiap bulannya wanita itu mengeluarkan darah haid. Makanya di sini pengarang mengatakan paling sedikit keluar darah haid itu adalah sehari semalam, dan paling banyak 15 hari. Tapi jarang lah ya wanita yang keluar darah haid sampai 15 hari, ataupun apa namanya, wanita yang keluar kurang dari 1 hari. Sehingga ulama, dan di pendapat jumhur mayoritas para ulama, bahwa haid itu minimalnya sehari semalam. Maksudnya begini, Bu, kalau ibu mamanya keluar duha, sholat duha, keluar haid, banjir ya, kemudian duhur kering, udah nggak keluar lagi, asar juga nggak keluar lagi, bukan berarti ibu boleh sholat, tapi tunggu sampai 1 hari 1 malam ya, karena itu paling sedikit. Kalau sudah lewat 1 hari 1 malam memang betul-betul tidak keluar, berarti sudah suci itu, Bu ya. Kebiasaan ibu berarti 1 hari 1 malam. Kalau itu yang terjadi berarti setelah hari keduanya ibu harus sholat, dan berlakulah ibadah-ibadah yang ketika haid menjadi pantangan. Ini paling sebentar. Tapi paling lama itu 15 hari, Bu. Bagaimana Ustadz kalau setelah 15 hari kemudian keluar darah? Berarti darah yang keluar setelah 15 hari bukan darah haid. Bisa saja itu darah luka yang ada di rahim ya, ataupun istihadhah, darah penyakit ya. Jadi karena yang paling lama dihukum 15 hari, berarti lewat 15 hari walaupun keluar darah bukan dianggap darah haid. Kesimpulannya seperti itu. Dan ada yang mengatakan tetapi yang paling banyak, umumnya wanita itu biasanya antara 6 sampai 7 hari, 1 minggu lah paling lama umumnya ya. Kita kan bicara yang 15 hari atau 1 hari 1 malam ini kan yang jarang-jarang. Adalah wanita yang seperti itu, biasanya yang merubah kebiasaan. Wanita-wanita yang sudah tua kemudian berubah kebiasaannya, itu mungkin yang tadinya 7 hari menjadi 3 hari, yang tadinya 6 hari menjadi 1 hari, itu bisa saja ada perubahan kebiasaan. Tapi umumnya kebiasaan wanita haid itu antara 6 sampai 7 hari. Ini pendapat mayoritas para ulama. Dan yang paling sedikit 1 hari 1 malam, dan yang paling banyak 15 hari. Adapun batasan usia, ada yang mengatakan bahwa usia wanita yang haid itu paling sedikit 9 tahun, menunjukkan balik. Jadi wanita keluar haid itu menurut mayoritas para ulama di usia 9 tahun, dan maksimalnya di usia 50 tahun. Karena biasanya di atas 50 tahun itu sudah menopause biasanya wanita, dan kalaupun keluar darah itu bukan haid. Seandainya wanita di atas usia 50 tahun mengeluarkan darah, maka tidak dianggap darah haid menurut mayoritas ulama. Ingat, Bu ya, ia keluar tapi bukan darah haid, itu mungkin darah luka, darah penyakit, dan begitu seterusnya. Ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Jadi kalau seandainya ada wanita di usia 7 tahun kok mengeluarkan darah, menurut jumhur bukan haid.
Kalau ada usia wanita 8 tahun mengeluarkan darah, menurut jumhur bukan haid. Bisa saja itu darah penyakit atau darah luka. Jadi jumhur membatasi dianggap darah itu keluar dan dianggap haid pada seorang wanita di usia 7 tahun. Baru dikatakan darah haid. Berarti di bawah usia 7 tahun menurut jumhur bukan darah haid. Ya darah macam-macam lah. Pokoknya intinya bukan haid. Dan paling tua ada 50 tahun menurut jumhur ulama. Biasanya di atas 50 tahun sudah menopause, kalaupun mengeluarkan darah tidak dianggap haid. Itu darah lain. Ya, berarti ibu tetap salat, tetap puasa, ya. Tetapi mazhab yang lainnya seperti mazhab Hanabilah menyelisihi mazhab jumhur bahwa haid itu tidak ada batasan usia. Bisa saja di usia 60 tahun masih mengeluarkan darah haid. Bisa saja usia di atas itu masih bisa mengeluarkan darah haid. Itu menurut Hanabilah bahwa batasan haid itu la hadda lahu, tidak ada batasan. Yang jelas bahwa darah yang keluar itu sifatnya ya betul-betul seperti sifat darah haid. Di mana sifat-sifat darah haid kan sudah paham lah ibu kan, darahnya kental, hitam, bau. Jadi darah haid itu insya Allah semua wanita pasti akan memahami darah itu haid dan bukan, kecuali pemula ya. Kalau pemula memang harus diberitahu. Makanya nanti di sini pembahasannya pengarang kemudian membagi bahwa wanita yang keluar haid itu menjadi 3 pembahasan. Pertama wanita pemula baru merasakan haid, kemudian yang kedua wanita yang biasa ya terbiasa mengeluarkan darah haid, dan yang ketiga wanita yang suka istihadhah. Baik, kita baca. Di sini pengarang menyebutkan pertama wanita pemula. Wanita pemula yaitu wanita yang melihat darah haid untuk pertama kalinya. Ketentuan hukumnya bahwa ketika ia melihat darah menunggu masa suci, jika ia melihat haidnya telah berlangsung sehari semalam atau lebih lama dari itu sehingga 15 hari, hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat. Tetapi jika darahnya itu masih terus menerus keluar setelah berlangsung 15 hari, hendaklah dia menghukumi darah itu sebagai darah istihadhah, di mana ketentuan hukum yang berlaku padanya adalah ketentuan hukum yang berlaku pada wanita yang istihadhah. Jika darahnya berhenti 1 hari dari 15 hari tersebut, seperti keluar 1 atau 2 hari kemudian berhenti, atau yang seperti ini, maka hendaklah dia mandi dan sholat tatkala melihat berhentinya darah, dan tidak salat ketika melihat darah. Maksudnya begini bu, ya, poin yang pertama wanita yang pemula. Maka ini penting bu, ibu harus memberitahu dan mengajarkan kepada anak-anak pemula. Kalau ibu punya anak gadis gitu ya, ya tiba-tiba kemudian mengeluarkan darah. Tadi saya sudah jelaskan pendapat jumhur, kalau darah itu keluar di usia kurang dari 9 tahun berarti bukan haid. Itu darah penyakit atau darah luka di rahim, ya. Tapi kalau anak gadis ibu sudah 9 tahun, maka ibu kasih tahu bahwa kamu sudah haid. Artinya sudah menunjukkan kebalegan wanita itu, dan dia harus bersuci kemudian melaksanakan sholat kalau dia selesai dari haidnya. Tapi ibu harus kasih tahu tentang sifat-sifat haid supaya dia paham, karena wanita-wanita pemula kan rata-rata tidak paham itu darah apa, ya. Maka ibu harus memberitahu. Lah di sini pengarang mengatakan jika darahnya berhenti 1 hari dari 15 hari tersebut, seperti keluar 1 atau 2 hari kemudian berhenti atau seperti ini, maka hendaklah dia mandi dan sholat. Maksudnya di sini setiap wanita itu punya kebiasaan kan bu, ibu harus mematok kebiasaan ibu dalam mengeluarkan darah haid. Dalam 1 tahun ibu lihat nih, setiap ibu haid
Kan mesti ada kebiasaan berhentinya, Bu. Walaupun terkadang umpamanya kebiasaan ibu 4 hari atau 5 hari. Kan selama 5 hari itu kan nggak keluar terus. Ya, paling mungkin hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga banjir-banjirnya gitu ya bahasanya. Tapi hari berikutnya cuma ngeplek saja. Ya. Kemudian tiba-tiba sama sekali nggak keluar. Itu bukan menunjukkan bersih dari haid, Bu. Karena terkadang ada haid itu yang lancar, ada yang macet gitu ya. Terkadang setelah dianggap bersih, 2 hari setelahnya banjir lagi atau keluar lagi plek dan begitu seterusnya. Maka seorang wanita harus memahami kebiasaan haidnya berapa hari. Sebab itu menentukan tentang ibadah dia kepada Allah. Jadi kalau ibu tahu kebiasaan sih 4 hari Ustaz saya, berarti pegang tuh 4 hari. Kalau sudah ibu tahu kebiasaannya selama 4 hari baru dianggap suci, berarti di bawah 4 hari walaupun kadang kering, kadang tidak keluar lagi, tapi masih ada ngeplek dan yang lain sebagainya, maka tetap dianggap haid kalau masuk dalam hari-hari kebiasaan walaupun tidak keluar. Ya, kadang gitu haid itu keluar kan, kadang banjir nanti tidak, nanti banjir lagi, atau memang tidak banjir tapi ada plek. Berarti intinya pegang kebiasaan, karena ini penting. Lah kebiasaan umumnya wanita kalau menurut pengarang di sini 6 sampai 7 hari ya. Itu umumnya manusia satu dunia itu 6 sampai 7 hari. Tapi bisa di bawah itu, bisa di atas itu. Tapi yang jelas adalah kesimpulannya pegang kebiasaan, sehingga kalau sudah tahu kebiasaan berapa harinya, jadi kita tidak was-was lagi. Ah, ini saya kok nggak keluar ya. Banjir hari pertama saja, ini sudah 2 hari kok tidak keluar, apakah saya perlu mandi sholat? Tahan dulu, tidak bisa main begitu. Karena banyak yang kemudian dianggap tidak keluar lagi, setelah 4 harinya keluar, walaupun tidak deras, walaupun hanya ngeplek saja umpamanya. Makanya kenapa harus memahami hari kebiasaan itu berapa harinya, supaya orang tidak meninggalkan yang seharusnya dikerjakan dari ibadah-ibadah. Kemudian yang kedua di sini, wanita yang sudah terbiasa, wanita yang telah mengetahui hari-hari tertentu dari masa haidnya dalam sebulan, sudah pahamlah kebiasaannya maksudnya. Ketentuan hukumnya bahwa ia diwajibkan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan persetubuhan dengan suami atau dengan pasangan yang sah pada hari-hari itu di mana haidnya biasa berlangsung. Jadi walaupun ibu tidak keluar darah lagi, tapi kan ibu sudah tahu ini belum waktunya selesai, karena kebiasaan saya 5 hari atau 6 hari atau 7 hari gitu ya. Maka perkara-perkara itu tidak bisa dilakukan. Tidak boleh ibu sholat walaupun ibu merasa sudah tidak keluar, karena belum habis masa kebiasaannya. Lah ketika ia melihat darahnya itu berwarna kekuningan atau kehitaman setelah berakhirnya hari-hari di mana masa-masa haidnya biasa berlangsung, hendaklah dia tidak perlu mempedulikannya. Berdasarkan keterangan Ummu Atiyah, kami tidak menganggap darah yang berwarna kuning atau hitam setelah suci sebagai sesuatu yang perlu dipedulikan. Tetapi jika di tengah-tengah kebiasaan masa berlangsung haidnya ia melihat darahnya tampak berwarna kuning atau kehitaman, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid, sehingga ia tidak perlu mandi, tidak wajib sholat, dan tidak wajib berpuasa. Jadi gini Bu, kalau seandainya ibu ini hari pertama saja deras haidnya, umpamanya kebiasaan ibu 3 hari atau 4 hari atau 6 hari, lah di tengah-tengah kebiasaan itu kok tidak keluar lagi, kering, tiba-tiba kemudian ngeplek tadi, dilihat warnanya kuning atau warnanya hitam pleknya itu, maka hadis Ummu Atiyah mengatakan kalau keluar plek warna kuning ataupun warna hitam di tengah-tengah kebiasaan haid, berarti digolongkan darah haid. Tapi kalau keluarnya setelah masa haid berlalu, ibu masa haidnya 6 hari atau 7 hari, tiba-tiba hari ke-8-nya kok ngeplek, kok ada warna kuning atau warna hitam, maka kata Ummu Atiyah jangan dipedulikan, itu bukan haid.
Kenapa? Karena keluar bukan di tengah-tengah ibu mengeluarkan darah haid secara kebiasaan. Saya paham Bu ya? Jadi lihat keluar plek hitam kuning itu di mana. Kalau di tengah-tengah ibu masih mengeluarkan darah haid berarti haid. Berarti kalau seandainya di luar daripada itu, maksudnya sudah keluar dari kebiasaan haid 7 atau 6 hari, maka darah itu dianggap istihadhah. Ya, bukan darah haid, berarti tidak boleh meninggalkan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata pengarang di sini yang ketiga, wanita yang istihadhah. Wanita yang darahnya tidak berhenti atau terus-menerus keluar setelah berakhirnya masa haid, ketentuan hukumnya jika ia menganggap hari-hari sebelum terjadi istihadhah sebagai hari-hari haid dan merasa yakin bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari di mana masa haidnya biasa berlangsung, maka hendaklah dia meninggalkan salat selama masa haidnya pada setiap bulan. Kemudian setelah masa haidnya itu berakhir, hendaklah dia mandi dan mengerjakan salat, puasa serta boleh bersetubuh. Jika masa haidnya tidak teratur atau teratur hanya saja ia lupa masa berlangsungnya atau jumlah harinya, dan ia dapat membedakan sebagian dari warna darahnya, terkadang darahnya berwarna hitam serta terkadang berwarna merah. Selama darah hitam keluar, hendaklah dia berdiam diri, lalu setelah darahnya hitam berhenti, hendaklah ia mandi dan mengerjakan salat selama keluarnya tidak lebih dari 15 hari. Jadi gini maksudnya Bu, ada wanita-wanita itu yang kurang sehat, ada wanita-wanita itu yang kurang sehat. Terkadang 1 bulan itu bisa mengeluarkan darah 2 kali, terkadang di awal sekali, di tengah sekali, atau di tengah sekali, di akhir sekali. Ada wanita-wanita yang kurang sehat. Lah wanita-wanita yang kurang sehat, yang suka mengeluarkan darah, maka wanita ini harus membedakan darah yang keluar antara sifat-sifat darah haid dan sifat-sifat darah istihadhah. Kemudian lihat keluarnya. Kalau keluarnya bukan di masa-masa haid, darah itu berarti bukan darah haid. Kalau keluarnya di masa-masa haid, berarti dianggap darah haid. Ya. Tapi kalau seandainya sudah berlalu masa-masa haid itu, anggaplah ibu punya patokan 7 hari, kok setelah 7, 8, 9 hari kok keluar deras lagi, maka dipastikan darah itu apakah sifat-sifatnya seperti haid atau sifat-sifatnya tidak seperti haid. Kalau sifat-sifatnya seperti haid, berarti digolongkan darah haid. Kalau masih di bawah 15 hari, ya. Tapi kalau sifat-sifatnya tidak seperti darah haid, umpamanya warnanya encer, kemudian warnanya merah, tidak hitam dan tidak bau, berarti ibu harus sholat, mandi, sholat. Ya, ini kalau di bawah 15 hari. Ya, jadi saya contohkan seperti ini Bu. Ibu kebiasaan haidnya 7 hari. Tiba-tiba setelah 7 hari keluar lagi, anggaplah di hari ke-10-nya. Maka lihat ciri-cirinya. Kalau memang ciri-cirinya seperti darah haid, hitam, kental, bau dan yang semacamnya, ya, berarti digolongkan darah haid. Kenapa? Karena keluar di bawah 15 hari, walaupun keluar di setelah kebiasaan. Tapi kalau seandainya setelah keluar dari kebiasaan keluar darah, rupanya ciri-cirinya tidak seperti darah haid, berarti bukan darah haid itu Bu. Bukan darah haid walaupun di bawah 15 hari. Tapi kalau sudah lewat 15 hari, maka jangan ibu pedulikan. Walaupun ada sifat-sifat haid hitam, itu bukan haid. Menurut jumhur, darah yang keluar setelah 15 hari bukan dianggap haid, walaupun ciri-cirinya seperti haid. Ya, itu pendapat mayoritas para ulama seperti itu. Walaupun Hanabilah mengatakan tetap dianggap haid. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa apa yang membedakan darah haid dengan istihadhah di sini. Jadi istihadhah itu darah yang keluar setelah masa kebiasaan haid. Makanya di sini jika darah tidak dapat dibedakan antara warna hitam dan warna lainnya, hendaklah dia berdiam diri pada setiap bulan menurut ukuran kebanyakan masa haidnya.
yaitu 6 atau 7 hari, lalu setelah itu mandi dan menunaikan salat. Jadi bagi yang tidak tahu membedakan antara darah haid dan istihadhah, maka cukup berpatokan dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya 6 hari, ya sudah, jangan ngapa-ngapain selama 6 hari. Kalau kebiasaannya 8 hari, ya juga gitu sama. Ya, jadi yang tidak bisa membedakan darah cukup mengambil kebiasaan saja. Kemudian bagi wanita yang menderita istihadhah, bahwa selama masa istihadhah itu hendaklah dia berwudu pada setiap solat dan memakai semacam penyumpal darah, ya. Lalu menunaikan solat meskipun darah terus menerus keluar, dan hendaklah dia tidak bersetubuh kecuali dalam keadaan darurat. Jadi hukum istihadhah berbeda dengan hukum haid, Bu, ya. Hukum istihadhah itu maka tetap solat, tetap puasa, ya. Tetapi ada yang mengatakan dia harus mandi 1 kali, kemudian selebihnya wudu setiap kali solat. Mandinya sekali saja, tapi setelah itu kemudian cukup berwudu dalam setiap kali solat dengan membersihkan kemaluannya, kemudian memberikan soptek, ya, penyumpal darah supaya tidak keluar, kemudian sholat. Termasuk boleh melakukan hubungan suami istri, tidak ada haram, ya, maksudnya tidak seperti sedang haid, ya. Nah, sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan wanita yang istihadhah adalah hadis-hadis berikut. Pertama, hadis Ummu Salamah. Jadi satu hari ketika ia meminta fatwa kepada Rasul mengenai seorang wanita yang terus-menerus keluar darah, maka Rasul mengatakan, li tanzur iddatal layali wal ayami allati kanat tahidhuhunna minasyahri qabla an tusibaha alladhi asabaha faltadrukis salata qadra dhalik minasyahri fa idza khallafat dhalika faltaghsil thumma litas tasfir bi thawbin thumma litusalli fihi. Hendaklah dia memperhatikan jumlah malam serta hari di masa ia biasa haid dalam 1 bulan. Ini penting kita, seorang wanita mengetahui kebiasaan berapa hari itu penting, karena Rasul yang mengatakan hendaklah jumlah malam, memperhatikan jumlah malam serta hari di mana ia biasa haid dalam 1 bulan sebelum dia mengalami kejadian yang dialaminya. Kemudian hendaklah dia meninggalkan solat menurut ukuran jumlah hari kebiasaan haidnya dalam 1 bulan itu. Jika hari-hari haid telah berakhir, hendaklah mandi serta memakai penyumpal darah lalu menunaikan solat. Kata pengarang, dalam hadis ini terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang istihadhah yang mempunyai masa haid yang teratur. Jadi sudah tahulah kalau masa haidnya 6 hari, berarti kalau masih mengeluarkan darah setelahnya berarti istihadhah bukan haid. Itu maksudnya. Itu kalau yang teratur seperti itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis Fatimah binti Abi Khubais, ketika ia istihadhah maka Rasul bersabda kepadanya, idza kana damul haidi fa innahu aswad yu'raf fa idza kana kadzalika fa amsiki anis salati fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun. Jika darah itu adalah darah haid, maka ia diketahui berwarna hitam. Jika keadaannya seperti itu, hendaklah menahan diri untuk salat. Tetapi jika warnanya adalah warna lain bukan hitam, hendaklah kamu berwudu, setelah itu mendirikan salat, karena darah itu hanyalah darah penyakit saja, menunjukkan darah istihadhah tidak mempengaruhi salat, ya. Maka dalam hadis ini terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang istihadhah. Masa haidnya tidak teratur atau masa haidnya teratur, hanya saja ia lupa kebiasaan haidnya atau warna darah haid dapat dibedakan. Kemudian yang ketiga, hadis Hammam binti Jahas, ia berkata, dahulu aku pernah menderita istihadhah yang parah sehingga darah yang keluar cukup banyak, sehingga aku datang kepada Rasul untuk meminta fatwa. Maka Rasul mengatakan, innama hiya raqdatun minasyaitan fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi ilmillah thumma ightasili fa idza ra'aiti annaki qad taharti wastanqati fasalli 24 lailatan
aw 23 lailatan wa ayyamaha wa sumi wa salli fa inna dzalika yujzi'uki kadzalika faf'ali kama tahidu an-nisa. Kata Nabi SAW, sungguh hal itu adalah gangguan setan. Jadi kalau ada orang istihadah kok banjir terus keluar darah terus hampir tiap hari, maka Rasul itu gangguan setan. Maka hitunglah masa haidmu sebanyak 6-7 hari dalam pengetahuan Allah. Kemudian mandi jika kamu melihat bahwa kamu telah bersih dan telah suci, lalu salat selama 24 atau 23 hari. Berpuasalah dan salat. Niscaya hal itu berpahala bagimu perbuatan hal itu pada setiap bulan sebagaimana layaknya kamu wanita haid. Nah, dalam hadis ini terkandung dalil yang berkaitan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang tidak mempunyai masa idah yang teratur dan tidak dapat membedakan warna darah. Intinya bahwa haid dan istihadah itu berbeda, di mana hukum-hukum dilarang beribadah itu ada pada haid. Adapun ketika darah istihadah keluar, maka berlakulah hukum-hukum yang tidak berlaku saat wanita itu haid. Ya. Wallahu alam, sampai di sini dulu. Kita pelan-pelan aja mempelajarinya. Dan banyak nanti soalan-soalan sebenarnya ketika kita bicara tentang darah haid, dan insyaallah kita jelaskan di minggu yang akan datang. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya mengenai pil penahan haid ketika umroh dan haji, gimana? Iya. Alhamdulillah. Bagaimana hukum seorang wanita yang diinjek dengan obat penahan haid ataupun meminum pil penahan haid? Ulama mengatakan boleh dalam kondisi darurat. Karena begini Bu, terkadang travel umrah itu kan tidak lama. Ada yang paket 9 hari, ada yang paket 12 hari, ada yang paket 14 hari. Pokoknya tidak lama lah di sana intinya. Ya. Dan sebagian travel itu kan ada biasanya langsung ke kota Madinah. Dan di Madinah biasanya separuh dari perjalanan, entah 6 hari, 7 hari. Kemudian setelah dari Madinah sisanya ke Mekah. Tiba-tiba ada seorang jemaah umroh ketika hendak berangkat ke Mekah, waktu di Madinah dia baik-baik saja, belum keluar haid. Tapi ketika hendak bertolak ke Mekah, tiba-tiba dia haid. Otomatis haidnya 1 minggu. Kalau 1 minggu nunggu selesai haid, udah balik dia ke Indonesia. Tak umroh lah jadinya kan. Ngapain pula jalan-jalan aja jadinya ya. Tujuannya umroh, tak jadi umroh jadinya. Maka dalam kondisi seperti ini para ulama membolehkan dan ini dianggap hukum darurat. Hukum darurat ya, karena kita tidak lama di sana, sementara memang tujuannya umroh, maka dibolehkan ibu diinjek dengan obat penahan haid atau meminum pil penahan haid itu hanya sebatas untuk melaksanakan umroh saja atau melaksanakan haji. Itu pun satu, izin suami, yang kedua tidak memadorotkan kesehatan dia itu ya, dan yang ketiga memang supaya dia bisa melaksanakan haji dan umroh. Maka ulama mengatakan hukumnya hukum darurat, dibolehkan. Wallahu a'lam. Iya. Ya, tapi kalau nggak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika. Bisa ada? Iya. Jadi gini Ustaz, suaminya kan kerjanya di luar. Nah, pas ketika suami datang, istrinya haid, itu terus minum pil haid, bukan tidak bisa menunda haid karena kedatangan suami. Iya. Wallahu alam, kalau seandainya suaminya memang kerja di luar dan pulangnya itu mungkin terbatas beberapa hari, kemudian balik lagi gitu. Sementara suami pulang itu kan hanya ingin menghilangkan hasrat dia seorang laki-laki kepada suami, maka insya Allah tidak ada masalah Bu, menahan darah haid keluar untuk suami karena darurat ya. Karena darurat tentu ditinjau dari kesehatan juga, karena banyak yang pil-pil tidak cocok jadi penyakit.
suntikan tidak cocok jadi penyakit, dan begitu seterusnya. Jadi harus melihat sisi lain. Yang kedua ya sisi dari suami. Kalau suami membolehkan ya tidak ada masalah kan gitu ya. Tetap harus izin suami, tetap harus ada izin suami, karena ini kan perkara luar, jadi harus izin suami. Kalau suami bisa sabar ya, kemudian menukar jadwal gitu ya. Jangan pula jadwal pulang ketika istri haid, kan biasanya kan tahu, wanita haid kan tahu biasanya kapan dia jadwal haid, mesti tahu ya. Kadang bulan ini agak awal, bulan depan agak akhir, dan tahu kebiasaan. Kalau sudah tahu kebiasaan ya kasih tahu suami, jangan pulang waktu kebiasaannya supaya selamat gitu maksudnya ya. Tapi kalau memang tidak tahu kebiasaannya dan suami juga hanya pulang mungkin setahun beberapa hari saja, atau mungkin dalam setahun itu 2-3 kali pulang, setiap pulang haid, setiap pulang kali bisa kawin lagi bu tuh ya. Maka wallahu alam, saya kira mungkin dibolehkan meminum pil untuk menyenangkan suami dengan cara tadi, lihat kesehatan, tanya dokter, kemudian izin daripada suami. Wallahu alam ya. Ya. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada pertanyaan di YouTube sebentar. Ibu Aisyah Aini ya, Ustadz izin bertanya, afwan Ustadz, jika plek warna dimulai awal haid apakah sudah dihukum haid? Iya ya, plek kalau sudah masuk kebiasaan haid, memang udah masuk harinya gitu ya, tapi nggak keluar darah, cuman ngeplek saja, maka sudah dianggap haid. Tadi kan hadis Ummu Atiyah jelas, kalau plek warna hitam ataupun warna kuning itu terjadi di masa-masa kebiasaan haid, dianggap haid. Tapi kalau keluar bukan di masa-masa haid, berarti bukan haid. Jangan pusing, karena ada orang wanita, aduh ini jangan haid nih, padahal di luar masa haid. Jangan dipedulikan kalau di luar masa haid. Itu jelas hadis Ummu Atiyah ya. Wallahu alam. Udah sampai di situ saja pertanyaannya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.